Halo sahabat Mistar, berikut Top 5 edisi 26 Februari 2022, sejumlah informasi terhangat selama sepekan kami hadirkan di antaranya. 2 hari pasca dilantik, Wakil Wali Kota Pematang Siantar mengganti sejumlah pejabat. 2 hari menjadi Wakil Wali Kota sekaligus PLT Wali Kota Pematang Siantar, Dr. Susanti Dewayani mengganti sejumlah pejabat pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas dan Badan di jajaran pemerintah Kota Pematang Siantar. Menanggapi proses pergantian pejabat pelaksana tugas tersebut, Wakil Wali Kota langsung melakukan temu pers di rumah dinasnya Jalan Kasat. Susanti Dewayani beralasan bahwa pergantian 11 pejabat di jajaran Pemko Pematang Siantar sudah ada aturan mainnya dan ada undang-undang uji materi. Menurut Susanti, selama beberapa tahun ini banyak pelaksana tugas atau PLT sehingga menurutnya perlu melaksanakan perubahan posisi PLT pada beberapa organisasi perangkat daerah atau EPD untuk mempercepat akselerasi pembangunan Kota Pematang Siantar dan memperbaiki Kota Pematang Siantar agar lebih baik lagi. Proses pergantian pejabat dalam hitungan 2 hari menimbulkan sejumlah asumsi, termasuk percikan konflik yang bisa jadi akan timbul. Proses pergantian pejabat dalam hitungan 2 hari menimbulkan sejumlah asumsi, termasuk percikan konflik yang bisa jadi akan timbul. Padahal sebelumnya Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah memberikan amanat kepada Dr. Susanti usai pelantikan agar bisa menyelesaikan sejumlah konflik di Pematang Siantar. Adapun beberapa jabatan yang dirombak Susanti antara lain PLT Kepala Badan Kepegawaian dari Herianto Sidik kepada Hasudungan Hutajulu. Kemudian PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dari Elpiana Turnip kepada Herbert Arwan. PLT Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dari M. Hamam Soleh kepada Farhan Zamzami. Selanjutnya PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Daniel Siregar kepada Dedi Tunasto Setiawan. PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dari Kurnia Lismawati kepada Ali Akbar. PLT Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar dari Junaidi Sitanggang kepada Heri Oksta Rizal. Selanjutnya, pejabat PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setdako dari Titonika Zenrato kepada Perdamaian Silain. PLT Kepala Dinas Pendidikan Siantar dari Rosmayana Marpaung kepada Kusdianto. Kemudian Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Sofian Purba kepada Robert Samosir. Robert otomatis akan menjabat sebagai Sekretaris Satgas COVID-19 Pematang Siantar. Tak hanya jabatan Kepala Dinas dan Badan yang dirombak, Susanti Dewayani juga mengganti Camat Siantar Sitalasari Abdi Siregar kepada Sahrul Ramadan Pani. Harga kedelai naik lagi, para pengrajin tahu dan tempe menjerit hingga kurangi produksi. Beginilah kerja keras para pengrajin tempe dan tahu. Sebagai makanan khas Indonesia, tempe dan tahu yang dulunya menjadi makanan super murah, 2 tahun belakangan ini menjadi harga yang cukup mahal. Kenaikan demi kenaikan harga kedelai adalah pemicunya, ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19 di mana permintaan semakin berkurang. Tidak heran jika pengrajin tahu dan tempe perlahan demi perlahan menaikkan harganya. Berbagai teknik mereka lakukan mulai dari mengecilkan ukuran dan menurunkan ketebalannya. Hal ini tentu saja karena harga produksi pun semakin meningkat. Penderitaan yang dialami para pengrajin tempe akibat kenaikan harga kedelai dan dampak pandemi COVID-19 antara lain adalah dengan mengurangi produksi dan tentu saja berdampak dengan pengurangan tenaga kerja. Dan secara otomatis pendapatan mereka juga turun berkurang. Harga minyak goreng di pasaran hingga kini masih belum stabil. Meski pemerintah telah mensubsidi, namun sejumlah spekulasi terjadi hingga harga minyak goreng belum bisa dikendalikan, bahkan keberadaan minyak goreng menipis di pasaran. Harga minyak goreng di pasaran hingga kini masih bervariatif meski sudah mendapat subsidi dari pemerintah untuk menurunkan harga hingga ke angka Rp14.000 per liter. Namun tidak juga mencapai harga tersebut. Bahkan keberadaan minyak goreng menipis di pasaran. Para pedagang kesulitan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng untuk dijual kembali, sehingga mereka juga enggan memberlakukan harga Rp14.000 per liter. Masyarakat banyak yang bertanya-tanya kemanakah minyak goreng sehingga sulit untuk didapatkan dan harga yang masih mahal. Dugaan adanya penimbunan minyak goreng di gudang Deli Serdang yang sempat menghebohkan masyarakat dan mendapat tanggapan miring dari berbagai pihak. Namun dugaan penimbunan tersebut juga dianulir oleh pihak Polda Sumatera Utara. Hingga saat ini untuk mendapatkan minyak goreng murah sesuai harga eceran tertinggi hanya bisa didapatkan di pasar-pasar murah yang disebar melalui kecamatan dan kelurahan. Akan tetapi mahal dan sulitnya didapat minyak goreng ini berdampak langsung bagi para usaha kecil. Dilema yang mereka lakukan dengan menaikkan sejumlah harga. Mereka tidak mungkin menaikkan harga produksi karena akan berpengaruh pada jual beli, sehingga mereka mengurangi keuntungan.
Sumatera Utara menduduki peringkat 5 besar kasus stunting secara nasional. Kasus anak lahir kerdil alias stunting masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang perlu menjadi perhatian serius. Sebab berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 51,2% balita yang lahir dalam keadaan kerdil berada di 5 provinsi terbesar di Indonesia. Salah satunya adalah Sumatera Utara. Selain karena populasinya yang padat, tingginya jumlah pernikahan dini di provinsi-provinsi itu juga menjadi penyebab banyak anak kerdil lahir, sehingga angka kelahiran stunting menjadi tinggi. Berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI tahun 2021 menyebutkan 5 provinsi absolut dengan jumlah balita kerdil tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 1.055.608 anak, Jawa Timur 653.218 anak, Jawa Tengah 543.963 anak, Banten 294.862 anak, serta Sumatera Utara sebanyak 383.403 anak. Salah satu penyebab anak dapat lahir dalam keadaan kerdil adalah karena sejak masa remaja, seorang ibu sudah mengalami anemia. Oleh karena itu, Kemenkes akan memperkuat kerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui intervensi spesifik seperti pemberian tablet darah pada remaja putri di sekolah tingkat SMP, SMA, sederajat atau tambahan asupan gizi bila ibu mengalami kekurangan gizi. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah melakukan aksi nyata penurunan stunting untuk mencapai target nasional 14% tahun 2024. Untuk itu dilakukan melalui optimalisasi fungsi kelembagaan dan penganggaran daerah. Pencegahan stunting perlu dilakukan bahkan sejak sebelum perempuan hamil. Inilah yang membuat pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 16.256.613 remaja putri untuk mendapatkan tablet tambahan darah guna menekan tingginya angka prevalensi stunting di Indonesia. Rusia akhirnya melakukan operasi militer untuk menyerang Ukraina. Serangan ini disebut serangan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Rusia melakukan operasi militer ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 hingga meluluh lantakkan sejumlah wilayah. Ledakan besar berulang-ulang terjadi di Kiev, ibu kota Ukraina, dan beberapa kota di desa garis depan Ukraina Timur. Ledakan juga terjadi di sepanjang pantai Ukraina beberapa saat setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer. Ledakan terjadi di kota pelabuhan Odessa, Laut Hitam, dekat dengan garis depan daerah kantong pemberontak yang didukung Rusia dan tepat di seberang Laut Crimea yang dicaplok Rusia. Konflik antara dua negara sudah terjadi sejak tahun 2014 saat Rusia menginvasi Ukraina dan membuat hubungan erat keduanya menjadi rusak. Rusia menyerang Ukraina ketika presiden yang pro-Rusia digulingkan pada awal 2014. Perang di timur sejak itu telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Ada kesepakatan perdamaian internasional Minsk, tetapi konflik terus berlanjut. Rusia telah lama menolak langkah Ukraina menuju institusi Eropa, baik NATO maupun Uni Eropa. Sekarang Putin telah mengklaim Ukraina adalah boneka Barat dan tidak pernah menjadi negara yang layak. Dia menuntut jaminan dari Barat dan Ukraina bahwa mereka tidak akan bergabung dengan NATO, aliansi pertahanan 30 negara, dan agar Ukraina melakukan demilitarisasi dan menjadi negara netral. Sebab Presiden Putin berpendapat bahwa jika Ukraina bergabung dengan NATO, aliansi itu mungkin mencoba untuk merebut kembali Crimea. Rusia dalam menyusun kembali hubungan dengan NATO dan telah menyoroti 3 tuntutan. Pertama, Putin menginginkan janji yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan berkembang lebih jauh. Wajib untuk memastikan Ukraina tidak pernah menjadi anggota NATO. Tuntutan utama yang lain adalah agar NATO tidak mengerahkan senjata serangan di dekat perbatasan Rusia dan bahwa NATO akan menghapus pasukan infrastruktur militer dari negara-negara anggota yang bergabung dengan aliansi itu sejak 1997. Demikian Top 5, terima kasih telah setia dan jangan lupa update terus informasi Anda di sini. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.